Ada banyak orang sedang bingung tentang pilihan-pilihan yang dihadapkan dalam hidupnya dia. Nah, sekarang bagaimana caranya kita yang di dalam Yesus mengambil keputusan dengan tepat? Satu hal yang kita sadari adalah Tuhan tidak akan menuntun atau mengarahkan mobil yang sedang parkir. Jikalau mobil itu sedang parkir, GPS itu akan mengatakan dia ada di situ. Di tempat yang sama, 1 jam berikutnya, GPS tetap akan mengatakan kamu akan di situ. Sampai ketika engkau mulai bergerak, maka GPS itu akan mulai menuntun saudara. Belok kanan, 300 meter. Belok kiri, tetaplah lurus. Saudara lihat, pada saat engkau berjalan, saudara akan mendapatkan tuntunan dan tuntunannya. Nah, sekarang kita lihat, ketika kita dalam kehidupan ini, bagaimana caranya kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Ada seorang nabi yang bernama Samuel. Wah, nabi yang luar biasa. Dan dia pergi ke rumah Isai. Karena di sana Tuhan berkata, kau akan menyediakan bagiku seorang raja di antara anak-anak yang dimiliki oleh Isai ini. Nah, sekarang kenapa Tuhan tidak berkata, hai Samuel, urapilah seorang yang namanya Daud dan dia tinggal di rumah seseorang yang bernama Isai? Kenapa Tuhan tidak berkata seperti itu? Tuhan bisa saja mengatakan seperti itu, tapi dia tidak mengatakannya. Kenapa? Karena begini, lihat ya, jalan Tuhan selalu menuntun kita selangkah demi selangkah. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham, pergilah ke sebuah tanah. Dia berkata, sebuah tanah, aku akan menunjukkan kepadamu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kenapa Tuhan tidak berkata? Kan lebih mudah kalau misalnya Tuhan mengatakan tanah yang namanya Kanaan. Tidak, Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah selangkah demi selangkah. Dan sebagaimana Roh Kudus akan menuntun engkau, sehingga Roh Kudus yang memberikan kesaksiannya Bapa kepada dia. Coba lihat begini, sebagaimana dia mengambil satu langkah ke depan, dia akan dapat menyadari bagaimana visi dan mimpi yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan Abraham itu dapat digenapi dengan caranya Tuhan dan tepat pada waktunya. Seperti engkau telah mengambil langkah, dan itulah yang dilakukan oleh Samuel. Tuhan menuntun dia di rumah dari Isai untuk mengurapi salah satu di antara mereka untuk menjadi raja atas Israel. Dan datanglah Isai untuk menjejerkan, membariskan anaknya di sana. Semuanya berjejer, ada kurang lebih 7 anak. Dan satu persatu dilihat dan dipantau oleh Samuel. Kecuali Daud, karena Daud sedang ada di ladang untuk mengembalakan domba. Dan kemudian Alkitab, Bible mengatakan anaknya Isai yang paling besar, yang paling dewasa, maju ke depan, tampil di hadapan Samuel. Saudara tahu satu hal, Samuel itu kita percaya, Samuel adalah nabi yang luar biasa. Tapi Samuel yang amazing seperti dia, ya di antara tanah Israel, ketika dia melihat yang paling besar, kemudian dia berkata dalam dirinya, ini pasti yang diurapi Tuhan. Ini pasti yang terpilih. Namun lihat, apa yang dipilih oleh Tuhan beda dengan apa yang dilihat oleh Samuel. Dari sini kita bisa belajar, bahkan nabi yang sedahsyat seperti Samuel itu pun dapat membuat kesalahan. Dan kemudian Samuel memperhatikan satu demi satu anak daripada Isai yang ada. Dan kemudian tidak ada di antara mereka yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Wow, ini kan bisa menjadi seakan-akan tuntunan Tuhan itu kelihatannya salah. Tapi tetap Tuhan adalah Tuhan yang dimana dia akan menata segala sesuatunya. Saudara tahu satu hal, Tuhan berkata bahwa manusia melihat
apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Dan di antara mereka tidak ada seperti yang dilihat oleh Tuhan. Bahkan Samuel itu juga tidak menyadari. Dan saudara tahu yang terjadi? Disitulah kisahnya berlanjut. Tiba-tiba Samuel berkata kepada Isai, apakah masih ada anak lagi yang kau punya? Bayangkan kalau saudara adalah ayahnya Daud di sana. Dan kemudian, oh iya ya saya lupa masih ada satu anak lagi. Tapi sudahlah, tak mungkin dia. Karena dia adalah, saya tidak anggap dia untuk bisa dapat dipercaya. Ya, sudahlah, lupakan saja. Bayangkan kalau saudara punya seorang ayah yang menyampaikan seperti itu. Tapi kemudian, nabi itu yang namanya Samuel tetap berkata, saya mau lihat. Saya mau nurut sama Tuhan. Lebih baik saya ngikut apa yang Tuhan katakan daripada perasaan diriku sendiri. Nah, ketika Daud datang, dan tiba-tiba Tuhan berkata, ini dia orangnya, urapi dia. Saudara lihat dari kisah yang baru saja saya sampaikan, nabi yang dahsyat seperti Samuel itu mesti melewati sebuah prosedur atau proses. Satu persatu, dan satu persatu. Nah saat ini mungkin di antara saudara sedang apply, melamar pekerjaan job interview. It's okay, jalan, laksanakan, lakukan. Jangan malas, ya. Jangan cuma duduk dan kemudian Anda percaya pada Tuhan, Anda yakin kepada Tuhan, aku tahu aku mendapatkan favor dari Tuhan, itu pasti akan datang. Tidak, kau mesti keluar dari rumahmu, terus mesti mengikuti interview itu. Ketika saudara menyadari interview itu, nanti Tuhan akan menuntun engkau satu persatu. You will sense it in your spirit. Engkau akan merasakan di dalam rohmu. Dan ketika engkau mulai merasakan, saudara akan mengambil langkah, selangkah demi selangkah, semakin maju kepada janji atau kepada rancangan yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ambillah satu langkah kecil atau lihatlah tuntunan yang kecil. Begini, obey that leading. Taat kepada tuntunan tersebut. Maka engkau akan menemukan Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat mengasihi engkau. Nah sekarang apa yang saya ingin coba sampaikan kepada saudara adalah ikuti tuntunannya Tuhan. Ketika engkau tahu bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan akan menuntun saudara menuju kepada yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara akan semakin sadar bagaimana roh Tuhan itu membawa kita dari kemuliaan menuju pada kemuliaan. Bukan dengan usaha, bukan dengan upaya, namun oleh karena anugerah dari apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Follow the stream. Ikuti sumber yang mengalir. Di dalam diri kita ini ada spiritual gift, ada karunia-karunia rohani yang akan dimanifestasikan ketika kita berjalan maju. Saudara tahu, ketika engkau melihat orang Kristen, ya pengikut Kristus, wah hebat ya, dia bisa tahu begini, dia bisa mengerjakan, dan dia dapat menghasilkan itu. Sesungguhnya, apa yang dilakukan oleh dia adalah just go with the flow. Cuman mengalir di dalam aliran sorga itu. Dan itulah yang akan membuat dia pada akhirnya semua orang yang akan di sekitarnya menjadi terkagum-kagum dengan apa yang dapat dihasilkan melalui dirinya dia karena roh Tuhan dalam dirinya dia berkuasa dengan dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu, hari ini aku berdoa, tuntunan Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan saudara. Engkau akan dibawa oleh Tuhan. Ya, dengarkan suaranya Tuhan. Dari mana kita bisa tahu keputusan kita yang terbaik atau yang paling tepat? Ketika saudara dituntut oleh Tuhan, one step at a time, selangkah demi selangkah. Dan saya percaya dalam anugerah Tuhan, engkau akan menjadi tahu bahwa hidup kita bukan oleh karena pengalaman kita, apa yang kita punya, tapi oleh karena roh Tuhan yang membawa kita, membuat kita tahu bahwa hidup kita betul-betul diurapi dengan luar biasa. Ya, saya berdoa supaya saudara semakin hari semakin berjalan bersama dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam nama Yesus. Amin.